Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yadkhulu az-zawju laylan 'ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Wa la yadkhulu lan ora kena mlebu sapa az-zawju bojo lanang lailan ing dalem waktu bengi, lailan ing dalem waktu bengi ala ghairil maksumi ing atase saliyane wadon kang den gilir, ing atase saliyane wadon kang den gilir sapa laha alnya al maksum itu. Ngono wau li ghairi hajatin krana saliyane hajat. Fa ing kana moko lamun ana apa ad-duhul, moko lamun ana apa ad-duhul iku li hajatin krana hajat atau krana kebutuhan. Contone hajat kaya datin koyok nyambangi loro, kaya datin koyok nyambangi loro. Wa nahwiha lan sepadane iyadah, wa nahwiha lan sepadane iyadah lam yumna maka ora den cegah sapa az-zauj, maka ora den cegah sapa az-zauj minad dukhuli saking mancing atau melebu, minad dukhuli saking melebu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yadkhulu az-zawju laylan 'ala ghairil maksumi laha li ghairi hajah. Kemudian sedikit mengulas tentang keterangan yang tadi malam bahwa ketika kita memiliki istri lebih dari satu, yaitu 2, 3 atau 4, maka harus wajib bagi kita menyamaratakan dalam hal menggilir, baik dari sudut pandang waktu ataupun tempat. Kemudian dalam masalah waktu, di sini aqallu naubil qasmi, batasan minimal kita itu menggilir istri itu lailatun biyaumiha, sehari semalam atau semalam sehari. Ini paling sedikit, jadi tidak boleh kurang dari ini. Kalau sampean punya istri 2 misalkan, maka ketika sampean membagi waktu jangan sampai kurang dari sehari semalam. Ini paling minim sudah. Paling minim ini. Dan juga tidak boleh melebihi 3 hari 3 malam. Yang boleh itu 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam itu tidak diperbolehkan. Walaupun dabun ulama kondisi perempuan keberadaannya itu beda-beda. Berada di satu wilayah, yang satunya di wilayah yang lain. Contoh misalkan Ishak itu punya istri 4, yang satu ada di Jawa Barat, yang satu ada di Surabaya, yang satu ada di Jember, yang satu ada di Malang. Ya, walaupun daerahnya beda-beda, maka tetap di situ tidak boleh menggilir melebihi daripada 3 malam atau 3 hari 3 malam. Kecuali kalau memang sudah dapat ridho.
Ini semua itu undang-undang dari kemarin itu jika tidak ada ridho. Kalau sudah dapat ridho maka ya bebas, suami itu bebas. Kalau sudah dapat ridho, sehingga boleh-boleh saja melebihi dari 3 hari 3 malam Ishak berada di rumah satu istri. Contoh misalkan besok berangkat ke istri yang di Jember, berapa hari? 1 bulan. Kemudian besoknya berada di Surabaya 1 bulan, ya, karena jauh kan. Barjeng ntar ke Malang 1 bulan. Kemudian di Jawa Barat itu 1 bulan. Nah itu boleh kalau istrinya semua itu ridho. Makanya ada perkataan sebagian ulama, yajuzul qasmu syahron wa syahron wa sanatan wa sanatan. Boleh menggilir istri dalam kadar waktu bulan-bulan atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, itu boleh. Dan ini maksudnya apabila sang istri ridho. Kalau tidak ridho ya tidak boleh lebih 3 hari 3 malam. Ya contoh kalau dalam setiap tahunan ini ya beda provinsi sudah gitu. Seperti yang satu di Sumatera nginep setahun di sana. Kemudian 1 tahunnya di Papua, Abinireng Papua misalkan. Marejia ngale-pole ke Aceh misalkan. Kemudian di Bali itu kan beda-beda provinsi. Itu jangka waktunya pasti panjang, 1 tahun 1 tahun. Tapi jangan sampai nakal selagi dalam beberapa tahun di rumah istri di Bali misalkan, contar ke istri sebenarnya Papua misalkan, tanpa sepengetahuan, pamit kerja itu tidak boleh. Nanti ada aturannya di sini nanti. Pon ini lanjutannya, wala yadkhulu zawju lailan ala ghairil maksumi laha li ghairi hajah. Jadi tidak boleh bagi seorang suami masuk ke rumahnya istri di malam hari yang bukan bagian daripada gilirannya atau bukan wayahe gitu ya, beni bejenah. Paham maksudnya? Contoh misalkan nanti malam ini bagian istri kedua, ternyata sampean masuk nanti malam ke istri yang pertama, itu tidak boleh, haram hukumnya. Namun ini ada yang unik kan. Saya tadi baca di Bajuri, ternyata ini salah. Ini berani Imam Bajuri itu menyalahkan perkataan Ibnu Qasim yang ada di Fathul Qorib. Ini salah ini. Yang betul itu bukan lailan tapi naharon, waktu siang. Kenapa kok waktu siang? Karena begini, saya runtut dari awal, waktu dalam menggilir itu beda 2. Kayak ini, waktu menggilir istri itu ada 2. Waktu asal dan waktu tabe. Asal tabe, asli dan yang ngikutin. Kalau kata tadi malam kerjaan seorang suami itu kerja siang, maka waktu yang asli dipakai menggilir waktu malam. Siang harinya itu tabeknya mana, mengikuti waktu malam. Yang asli itu waktu malam. Paham ya? Asal atau aslinya itu waktu malam. Kemudian waktu siangnya itu disebut waktu yang mengikuti waktu asal. Berarti waktu malam. Tapi jika kerjaannya itu waktu malam, maka waktu asalnya untuk menggilir itu siang, karena siang yang nganggur. Waktu malam itu tabeknya atau mengikuti. Nah, di sini masalahnya begini. Kenapa ini dibilang salah oleh Imam Bajuri? Karena masuk ke rumah istri di waktu malam itu berarti waktu asal kan, waktu malam. Umumnya kan begitu demikian. Orang yang lakon ini kan umumnya di siang hari kan. Berarti waktu aslinya menggilir kapan? Malam apa siang? Malam kan. Kalau memasuki rumah istri di waktu malam, yaitu waktu asal,
maka itu tidak boleh. Karena hajat itu tidak boleh, karena ada kepentingan itu tidak boleh, karena ada tujuan itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena waktu malam itu waktu yang asli dimiliki oleh orang yang berhak untuk digilir. Tidak boleh diganggu gugat pada saat itu, kecuali jika darurat. Apa bedanya hajat dengan darurat? Beda jauh. Kalau hajat itu kepentingan bisa ditunda, keperluan bisa ditunda, kebutuhan bisa ditunda. Itu hajat, ada tujuan pokoknya. Kalau darurat itu tidak bisa ditunda, namanya darurat. Contoh seperti kamarodin makhufin, istri di situ punya penyakit yang dikhawatirkan mati. Coba lah kan, misalkan deki malam nih kebeginah istri pertama, ternyata istri kedua malam nanti ini sekarat kan. Coba lah, harus saya kocak darurat. Oleh tepan nikah selaki entar kecompon bini sekarat, walaupun bukan bagiannya. Kenapa? Ya sekarat ya, pas tak mau didampingi oleh suami. Itu darurat, tidak bisa ditinggal. Atau syiddati tolkin, seperti sakitnya melahirkan. Reng bini tepan alairah, bini nomor 2, ternyata pada malam itu bagiannya istri pertama. Itu boleh pergi ke rumah istri yang kedua karena ada darurat. Ini darurat kan? Paham ya? Atau khaufinah bin, khawatir ada perampokan. Kebetulan bungkona bini saya kedua beneng tengan alas, rawan rampok di sana. Pada malam itu ada incaran rampok, ada indikasi ketidakamanan. Akhirnya mau tidak mau sang suami harus pergi ke rumah istri kedua, walaupun pada malam itu jatah istri yang ke pertama. Itu boleh karena darurat. Kalau hajat itu contohnya begini, seperti iyadah, bini saya pertama itu beginah deki malam, bini saya kedua itu besok, tapi deki malam ya sebini re bereng karena beni sakit parah mati ya bereng. Apa boleh pak roke gigi misalkan sambang ben selake, itu tidak boleh. Kenapa? Bagian malam hari itu bagian telak punya istri pertama, tidak boleh diganggu kan. Kecuali kalau di siang hari besoknya, karena besok ini miliknya istri pertama tapi bukan aslinya. Waktu besok kan bukan asli, hanya mengikuti malam harinya, ya kan. Kalau besok karena kebutuhan seperti menjenguk wanita yang sakit itu boleh. Atau contoh yang lain seperti membagi nafkah, abri pese ke binin saya nomor 2. Entar itu kan boleh tojuna, yaitu abri pese atau nafkah atau benafkah. Itu boleh kalau di waktu siang. Tapi kalau di waktu malam, telak itu sudah miliknya istri yang dapat bagian. Makanya Fathul Qorib ekocak hada gholatun atau sawabuhu naharon. Ini yang benar bukan malam tapi siang. Wah, ini biasa dalam tradisi ulama kritik mengkritik karena masalah ilmiah. Itu boleh wong Imam Syafi'i itu tak ada orang top, itu beda dengan santrinya kok. Jadi Imam Syafi'i Jumatan itu harus 40 orang, kurang dari 40 orang tidak sah. Punya santrinya mana Imam Al-Muzani. Imam Muzani mengatakan 2 orang sudah cukup Jumatan. Apakah itu durhaka? Ya tidak, beda pendapat boleh dalam ilmiah. Pahami? Karena masalah fikih itu sebagian hukumnya adalah ijtihadi. Ijtihadi itu yang bermula dari penggalian hukum dengan menggunakan metode masing-masing dari ilmunya masing-masing. Jadi serba mungkin itu benar, ya mungkin saya yang salah, mungkin saya yang benar, dia yang salah. Itu ijtihadinya mana. Menjan kaki ratin, yang kok tapi yang kok ratin ya belum tentu yang kaki ratin itu ijtihadi.
Masalah fikih itu demikian. Itu ki. Kemudian kalau ada hajat kata tadi itu boleh jika di waktu siang karena waktu bukan asli tapi hanya tabe. Bahkan di sini kalau ada kepentingan maka boleh bagi seorang suami yang masuk ke rumah istri yang bukan bagiannya itu istimta. Istimta itu nang senang. Kuning istimta. Bersenang-senang tapi selain jima seperti ngambung, kublah, ciuman, pelukan. Berarti misalkan nyapot sebini ya, nyapot bini na sebini begina. Itu boleh sambil peluk, itu boleh. Enjo tak larang maksudnya. Kalau bukan bagiannya tidak boleh ngapa-ngapain sang istri itu karena bukan jatahnya. Tidak apa-apa di sini. Walaupun bukan jatahnya boleh istimta. Boleh bersenang-senang. Kecup misalkan kening sang istri, dipeluk, bermesraan. Pokoknya sampai jima. Nah itu ya. Karena menjima itu urusannya lain. Selain jima. Karena ini berdasarkan hadisnya Sayyidah Aisyah. Beliau itu menyebut begini kan. Beliau itu buka-bukaan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu alaina jami'an. Jadi Nabi itu kalau malam hari itu berkeliling ke rumah-rumah istri dan beliau itu istimta, artinya bersenang-senang. Dari sekian banyak istrinya Nabi semuanya kena jatah semua oleh Nabi. Loh, kok boleh Nabi demikian? Karena istri Nabi itu pelak, ridho semua. Jangan gelak. Kalau sudah istri ridho maka tidak kena hukuman ini. Makanya sampean abi ni empat, misalkan telok atau berdua, diperhatikan bini seepele itu punya potensi ridho apa ndak. Menkiran meruat dalam odi, you wis tahu sasan ngasane. Tahu sasan ngasane. Dan ini Rasulullah malam nikah berkeliling ke rumah istrinya. Jami'an semuanya, ada yang tersisa. Napa ini? Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Nabi itu mendekati setiap wanita dari istri-istrinya tapi tanpa masis itu aljima, tanpa menggauli secara hubungan intim. Hatta yablugha ilal lati huwa yaumuha fayabitu indaha, sampai Nabi telah sampai pada giliran wanita yang pada malam itu waktunya digilir. Paham maksudnya? Jalan lagi. Jadi Nabi sedikit kan. Ini contoh gambaran dari Sayyidah Aisyah bahwa misalkan ini contoh 4 orang istri, ini Nabi punya jatah pada malam itu dengan istri keempat. Jadi malam itu Nabi entar ke istri pertama. Entar ke istri pertama ya istimta lah, bersenang-senang. Ngalle ke istri kedua. Marji ngalle ke istri ketelok pada malam itu. Sampai depak ke istri yang keempat. Setelah nyampe di istri yang keempat, Nabi berdiam lama dan bermalam nginep abareng ben bini saya keempat. Kenapa? Karena bini saya keempat ini kejahatan lah pada malam itu. Tapi semua wanita itu tidak kosong dari jatah senang-senang dengan Nabi. Paham ya? Cuma jima itu khusus kepada istri yang punya bagian malam itu. Wari adil Rasulullah kan. Jadi pun malam tidak ada indikasi kecemburuan dari setiap istri Nabi, karena Nabi kayak gitu. Perasaannya begitu lembut kepada wanita, adilnya luar biasa. Iman terbisa terobinakan adilnya. Sampai-sampai tidak ada istri yang berani ngomong kamu harus menjadi Nabi Muhammad. Artinya menjadi seperti Nabi Muhammad. Jadi yang jangan sabena beli boleh selaki sampai terlalu nuntut kepada istri untuk menjadi seperti Sayyidah Khadijah kalau dirinya tidak mampu menjadi seperti Nabi Muhammad. Tidak bisa dijadikan cerminan itu. Gitu kan? Harus sama-sama perfect. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.